Hai, ini adalah video kedua dari video series yang kami berikan. Video kedua ini berjudul 7 Online Business Model, 7 Ways to Make Big Money from Internet. Jadi 7 cara untuk menghasilkan income besar dari internet. Kalau Anda masih ingat di video sebelumnya, saya ada membahas tentang mengapa online bisnis, mengapa sekarang, dan apa pilihan Anda, mau ke global atau lokal. Nah, di video kali ini saya akan lebih fokuskan kepada membahas bisnis model yang ada itu apa saja, apa pilihannya Anda. Model bisnis adalah bagaimana mereka menghasilkan income atau revenue-nya, ya. Jadi ada 7 dari sekian banyak cara, ya. Ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari internet. Saya mengkategorikannya menjadi 7. Karena 7 ini yang saya yakin dari dulu sudah ada, ke depannya akan selalu ada juga, ya. Dan bukan berarti Anda harus ngerjain 7-7-nya, ya. Tetapi Anda sambil mendengarkan, Anda mungkin bisa sambil berpikir, oh ya ini saya suka ini, oh yang ini saya kayaknya nggak cocok nih, ya. Anda bisa pikirkan, ya. Biasanya orang akan tertarik dengan 2 atau 3 atau mungkin bahkan cuma fokus 1. Dia tahu, oh saya benar suka yang ini nih, ya. Itu terserah Anda. Tapi dengan mengetahui gambaran besarnya, ya, 7 bisnis model ini, saya harapkan Anda jadi tahu pilihan apa yang terbaik buat Anda. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung aja ke yang pertama, yaitu online shop atau menjual produk fisik. Ini adalah kegiatan yang dari manusia dari zaman dulu sampai zaman ke depannya pasti akan terjadi, yaitu belanja barang, ya. Nah, kalau Anda buka online shop, buka toko online, Anda menjual produk fisik, ya, berarti mungkin Anda menjualnya lewat website atau lewat apapun, ya. Nah, untuk online shop, untuk toko online, saya sarankan Anda untuk lebih fokus ke market Indonesia, ke go local. Kenapa? Pertama, Anda tahu bahwa pengguna Indonesia internet itu sudah luar biasa, 83 juta, berkembang dari hanya 2 juta user di tahun 2000, ya. Jadi pengguna internet di Indonesia sangat-sangat besar, tetapi yang melayani atau yang toko online yang sangat dominan, pemain dominan masih minim. Tidak seperti di Amerika di mana Amazon begitu besar, ya, eBay begitu berajanya. Di Indonesia relatif masih belum seperti itu. Jadi persaingan relatif masih mudah dan itu adalah kesempatan bagi Anda dan saya untuk memanfaatkan kesempatan peluang yang terjadi saat ini. Dengan pengguna seginian besar, belanja online, ya, kalau Anda baca-baca berita, belanja online di Indonesia itu meningkat pesat dari tahun ke tahun. Semakin banyak orang yang convenient, merasa nyaman untuk belanja online di Indonesia. Pada saat saya dulu mulai perusahaan web development tahun 2000, hampir tidak mungkin menemukan orang yang mau belanja online di Indonesia karena merasa takut ditipu lah, takut bla 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 gitu, ya. Pembayaran dengan kartu kredit juga almost impossible saat itu. Tapi sekarang sudah semakin banyak orang yang sudah merasa nyaman dan bersedia belanja online. Jadi makanya belanja online di Indonesia setiap bulan makin hari makin meningkat. Kalau Anda mungkin mau tahu orang-orang itu belanja apa ya secara online, ya, di Indonesia, ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Mark Plus. Mereka menemukan bahwa apparel, ya, kategori apparel itu kayak fashion lah, ya. Jadi baju-baju itu ada dominannya, ya. Sepatu, tas-tas, arloji, tiket airline, ya. Saya sangat sering belanja tiket airline dengan lewat online, handphone, car accessories, handphone aksesoris, kosmetik, buku, informasi dan sebagainya. Ini adalah yang terbesar, 10 terbesarnya. Masih banyak barang lagi, ya, yang sebenarnya dibeli orang secara online di Indonesia. Nah, kalau Anda bayangkan toko online, apa yang ada dalam benak Anda, ya? Anda mungkin akan bayangkan, oh itu bineka.com, ya. Kalau beli bahan komputer, ya, elektronik, itu banyak orang ngecek ke bineka.com, ngecek harga gitu, ya. Nah, apa seperti ini yang dimaksud toko online? Saya perlu buat seperti ini. Atau saya perlu buat yang seperti Lazada, ya. Ini salah satu toko online yang lagi gencar sekali, agresif sekali. Apa seperti ini? Atau seperti Zalora, ya. Jawabannya adalah no, ya, big no. Bukan seperti itu yang ingin Anda bangun. Karena itu adalah jalan yang sulit dan beresiko tinggi. Butuh investasi yang luar biasa besar, ya. Rata-rata perusahaan-perusahaan seperti itu investasi puluhan miliar, ya, untuk merunning mereka punya skala bisnis seperti sekarang ini. Jadi itu sebagian besar orang, untuk Anda seperti saya dan mayoritas Anda, itu bukan itu yang akan kita bangun. Zalora sendiri ada berita pada tahun 2012 itu rugi sekitar 900 miliar rupiah, ya. Zalora adalah sebuah grup besar di mana masuk ke berbagai negara di Asia sini
dan mengalami kerugian karena ya cara mereka doing the business itu berbeda ya. Mereka membangun brand, mereka membangun numbers, profit tidak dipikirin dulu ya. Itu bukan sesuatu yang Anda dan saya ingin lakukan, saya rasa. Kita punya a better blueprint sebenarnya ya. Jadi di BBI kami mengajarkan sebuah blueprint yang lebih baik gitu. Sebuah blueprint yang memungkinkan orang-orang seperti normal-normal ya, seperti Hendrian gini, dengan kondisi kurang modal, masih kerja full time, istri masih punya baby, bisa meraih net profit 1 juta per hari. Dan bahkan sekarang sudah lebih dari itu, berkembang luas. Jadi blueprint yang kami lakukan itu jauh-jauh lebih make sense bagi banyak orang. Ya seperti Pak Riki juga gitu ya, awalnya juga sebagai part-time karyawan ya, bisa mengembangin omsetnya dari 0 hingga ratusan juta per bulannya. Atau seperti Pak Steven ya, blueprint yang dia lakukan ya, untuk toko online-nya membuat dia bisa ngirimin barang satu hari itu 100 lebih paket kiriman. Hal itu tentu tidak mungkin dilakukan kalau kita menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Zalora atau Lazada ya, nggak mungkin, modalnya terlalu besar. Nah kalau Anda ingin tahu lebih detail tentang blueprint seperti apa yang kita lakukan untuk toko online untuk orang-orang normal, Anda bisa lihat video gratis yang saya buat ya di miliardertokoonline.com, atau Anda bisa pakai bbylink.com/mto. Nanti Anda akan dapatkan 3 video gratis dan sebuah audio interview di mana Anda akan mengetahui lebih banyak tentang strategi bisnis toko online bagi banyak orang seperti apa ya, di mana mereka bisa memulainya dengan modal berapapun yang mereka punya, tapi bisa mengembangkannya, skalanya bisa jadi besar juga. Oke, itu adalah model bisnis online yang pertama, yaitu online shop. Yang kedua adalah service provider, yaitu Anda jual jasa atau keahlian lewat secara online. Anda mungkin berpikir, jasa apa ya yang dijual ya? Kalau Anda punya keahlian-keahlian seperti membuat website, mendesain website, SEO, Anda ngerti buat aplikasi, bisa nulis artikel, buat sesuatu atau jasa untuk entry data aja ya, Anda bisa jual jasa Anda ke luar negeri, ke seluruh dunia ya. Pada dasarnya ke seluruh dunia, ke Indonesia pun, fokus ke Indonesia pun juga bisa kok ya. Tetapi Anda juga bisa jual ke seluruh dunia. Sekarang zamannya adalah di mana Anda kalau punya suatu keahlian, Anda bisa dapatkan pekerjaan apapun karena ada seorang di dunia ini yang butuh keahlian Anda. Jadi ada banyak sekali Anda lihat ya, bisa dari website development, ada translation, technical writing, customer service, software development, administrasi, sales, marketing, orang ahli networking, design, jasa-jasa bisnis, accounting, dan sebagainya. Itu semua ada orang yang bersedia untuk membayar jasa Anda. Jadi, jangan remehkan keahlian atau skill yang Anda miliki. Kalau Anda ingin bisa memperoleh uang dengan cepat lewat internet, ini adalah salah satu cara yang cepat ya. Anda bisa tawarkan jasa Anda. Nawarkannya kemana Pak? Ya, Anda bisa masuk ke website yang seperti kayak Elance, Anda bisa post keahlian Anda, nanti akan ada orang yang ngebid, orang yang nyari, atau Anda bisa ngebid pekerjaan-pekerjaan yang dicari orang ya. Anda bisa, oh saya bersedia untuk melakukan ini dengan harga sekian dan sebagainya. Ada lagi website Odesk ya, ini juga besar. Ada lagi freelancer. Freelancer ini malah sudah masuk Indonesia ke freelancer.co.id. Ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang jual jasanya di sana juga. Atau Fiverr, ini juga populer, banyak orang kita juga ya yang jual jasa-jasanya di Fiverr untuk $5. Jadi jasa-jasa yang kecil-kecil bayarnya $5 ya. Orang bule sangat senang bayar $5. Wah, easy, itu uang kecil banget bagi mereka ya. Nah, kalau Anda berpikir jual jasa nggak bisa besar karena barter uang dan waktu, Anda keliru ya. Banyak orang berhasil membesarkan bisnis menjual jasa service provider ini dengan cara bagaimana? How to scale the business, dengan cara membangun tim ya. Jadi mereka fokus jualan, terus mereka bentuk tim untuk bisa melayani job kerjaan yang jauh-jauh lebih banyak ya. Jadi sebuah perusahaan jasa, perusahaan outsourcing. Oke, jadi so far kita sudah membahas 2. Yang pertama adalah online shop, yang kedua adalah service provider. Sekarang kita akan lihat model bisnis ketiga, yaitu information business, di mana Anda menjual informasi atau knowledge Anda. Bentuknya bisa macam-macam. Anda bisa bentuknya seperti buku, ada seperti DVD, audio, Anda bisa berupa seminar, online course, webinar, dan lain-lain sebagainya. Jadi, Anda kalau bisnis information, Anda biasa disebut infopreneur.
singkatan dari information entrepreneur. Jadi orang-orang yang building information business. Ini adalah salah satu fokus utama bisnis saya, ya. Jadi membangun bisnis informasi. Kalau Anda melihat orang-orang ini, ada yang kenal? Saya rasa ada ya. Ya, ini mukanya familiar, Robert Kiyosaki, Donald Trump, Jack Canfield, ya, Brian Tracy, orang Indonesia, James Kui, Andrew Wongso, Pak Adi W. Gunawan, Pak Joe Hartanto, teman baik saya. Ya, jadi mereka ini adalah infopreneur sebenarnya. Mereka selling information and knowledge-nya mereka. Anda mungkin berpikir, Pak, saya kan tidak ahli dalam hal apapun. Masa bisa saya jadi infopreneur? Nah, ini salah satu yang banyak diutarakan ke saya kalau saya ngomong soal model bisnis ini. Ada lagi yang ngomong, Pak, apa benar ada yang mau bayar pengetahuan dan pengalaman saya? Nah, supaya Anda lebih yakin, saya akan jelaskan dengan contoh-contoh yang saya tahu ya. Ada banyak sekali orang-orang yang membangun bisnis yang besar, bisnis informasi yang besar dari keahlian-keahlian dan skill mereka. Salah satu contoh pertama yang saya sering pakai adalah ini. Kalau Anda suka nge-gym, bodybuilding ya, Anda ngerti banyak tentang hal seperti ini. Nah, ada seseorang yang saya tahu punya reputasi yang luar biasa, yaitu namanya Mike Gary. Dia punya sebuah e-book yang sangat successful, The Truth About Six Pack Abs. Dia jual jutaan buku ini, tapi yang lebih luar biasa adalah e-book ini berupa e-book ya. Dia jual bertahun-tahun ya, sejak 2006-2005 itu saya tahu, udah sampai sekarang juga masih ada. Dia membangun sebuah kerajaan bisnis informasinya dari e-book ini. Dia sekarang generate ya, menghasilkan 1 juta US dollar per bulannya ya. Anda nggak salah dengar, 1 juta US dollar per bulannya. Dia dari sebuah e-book dia bangun sebuah course yang lebih mendalam, kemudian akhirnya sampai membuat perusahaan food supplement yang menyuplai orang-orang yang mau membangun bodybuilding atau menjadi lebih sehat tentang ini. Asalnya dia adalah seorang personal trainer ya, personal trainer yang di-hire jam-jaman biasanya di gym gitu ya untuk ngajarin orang. Tapi bayar satu orang per orang mana bisa gitu ya, mana bisa besar gitu kan, barter uang dengan waktu gitu kan. Dengan membangun bisnis informasinya, dia bisa generate 1 juta US dollar per bulan. Ya, luar biasa. Terus Anda mungkin bilang, wah tapi saya bukan seperti itu Pak, saya cuma pinter main game. Nah, siapa di antara Anda yang jago main game? Mungkin Anda berpikir siapa yang mau bayar keahlian ini ya? Nggak mungkin. Tapi Anda keliru loh. Ada orang yang very successful dengan membangun bisnis informasi yang berdasarkan keahlian main gamenya. Namanya Peng Joon ya. Saya pernah ketemu dia langsung di Malaysia. Dia waktu memulai bisnis online, dia merasa dia itu cuma pintar main game. Dia bingung apa yang harus saya buat, ya, apa yang harus saya lakukan. Tapi dia kemudian terpikir, saya itu pintar main ini, World of Warcraft ya. Dia tahu trik-triknya, dia tahu secretnya dan sebagainya. Dia lalu buat sebuah e-book tentang itu, jualnya murah $27 gitu. Ternyata karena WoW sangat-sangat populer di seluruh dunia, dia mendapatkan ribuan puluhan ribu dolar dari sana hasil penjualan e-booknya, dan akhirnya dia menjadi fokus utama dia adalah membuat e-book tentang ngajari orang tentang main game itu yang trik-triknya gimana gitu ya, secretnya apa. Salah satunya waktu zamannya Farmville masih populer, Farmville di Facebook, dia waktu launch e-booknya ini, dia generate omset 1 juta US dollar dalam 7 bulan. Ya, luar biasa ya, dari keahlian main gamenya. Nah, contoh lain lagi, Pak, saya ini cuma pinter beres-beres rumah. Apa pembantu ya mungkin ya? Oh, bukan ya. Saya ini cuma pinter beres-beres rumah. Apa ada orang yang mau bayar keahlian saya ini? Ternyata ada seorang infopreneur ya, yang namanya Peter Walsh. Itu dia adalah jagonya dalam beres-beres rumah yang berantakan ya. Dia sampai diundang di Oprah Winfrey itu sering kali ya. Saya pernah lihat episodenya dia di mana dia bersama kru-krunya Oprah itu masuk ke sebuah rumah yang luar biasa berantakannya, yang benar-benar orang yang tinggal di rumah itu sendiri juga dia juga bingung mau beresinnya dari mana. Nah, terus dia menjelaskan dan mendemokan langsung bagaimana cara beres-beresinnya, dan akhirnya jadinya rapi rumahnya. Luar biasa ya. Saya pikir, wah ternyata orang itu jagonya tuh macam-macam gitu ya, berbeda-beda banget. Jadi kadang-kadang jangan remehkan apa yang Anda ketahui. Kadang-kadang bagi Anda mungkin hal sepele, tapi bagi orang lain tuh hal yang luar biasa ya. Tapi jangan juga terjebak kepada hal-hal yang negatif ya. Contohnya saya pernah lihat kayak gini ya, ilmu gendam dibongkar. Wah, ini ngeri juga ya gini ya. Saya harapkan Anda tidak memilih topik-topik yang seperti itu.
Jadi infopreneur ini ada sebuah model bisnis di mana Anda mengajari dan mendidik orang dan Anda dapat hasil dari sana. Ya, ini satu model bisnis yang menarik bagi banyak orang juga. Oke, kita sudah bahas 3. Apa aja tadi? Coba diingat-ingat apa aja yang kita sudah bahas model bisnisnya. Yang pertama adalah online shop, ya, jual produk fisik. Kedua adalah service provider, jual jasa atau keahlian Anda. Ketiga apa tadi? Adalah information business, di mana Anda buat info produk. Dan keempat adalah affiliate marketing, yaitu Anda jual produk orang lain dapat komisi. Ya, ini adalah awal yang saya memulainya bisnis online, adalah awalnya dari affiliate marketing. Jadi ini profesinya adalah makelar online. Anda jual barang orang lain, Anda dapat komisi dari sana. Apa kelebihannya affiliate marketing? Kelebihannya adalah Anda biaya awal usaha rendah, ya, karena Anda tidak perlu stok barang dan sebagainya macam. Anda dapat menjual apa saja. Karena di dunia ini hampir semua barang itu ada affiliate programnya. Anda bisa jadi daftar jadi affiliate-nya. Nggak ada biaya produksi karena nggak ada yang produksi, nggak perlu stok barang, nggak perlu repot ngelawan pengiriman karena yang ngirim adalah si merchant atau vendornya sendiri, nggak perlu ada karyawan atau customer service karena Anda nggak ngelayanin langsung customer. Pasar Anda seluruh dunia, dan Anda bisa bekerja dari mana saja di dunia, ya. Jadi ini suatu kelebihan affiliate marketing. Cara kerjanya bagaimana? Pada intinya, Anda sebagai affiliate, ya, Anda sebagai marketernya, Anda mempromosikan vendor atau merchant, produk-produk merchant atau vendor yang Anda mau, ya, berdasarkan lewat macam-macam, bisa website, bisa apapun, ya. Anda terus dapatkan orang customer, ya, customer itu mendatangi website Anda atau sosial media Anda, mereka akhirnya beli di vendornya, mereka punya sistem tracking yang canggih sehingga mereka tahu, oh, si customer A datangnya dari Anda misalkan, maka dia akan membayar komisi saat terjadi penjualan, ya, jadi Anda dapat dolarnya. Ini adalah cara kerjanya. Anda bisa pilihannya Anda apa saja. Anda bisa jual produk fisik, jual produk digital, bahkan Anda juga bisa hanya mereferensikan prospek lead gitu, ya. Jadi Anda bisa misalkan untuk industri asuransi, Anda bisa mengarahkan orang untuk mengisi form yang tertarik untuk ambil asuransi. Begitu orang itu mengisi formnya secara online, Anda dapat sebuah komisi. Nah, itu biasanya namanya CPA, ya. Jadi cost per action. Jadi enggak harus orang beli sesuatu gitu, ya. Prospek pun atau lead pun juga ada bayarannya juga. BB ada punya banyak kisah sukses dari alumni yang bergerak di affiliate marketing, ya, dari macam-macam, dari hampir dari $200 sampai $5.000 per bulan pun juga ada, ya. Nah, berapa besar yang Anda bisa hasilkan dari affiliate marketing? Bisa dari kecil, ya, dari ratusan dolar seperti tadi saya lihatkan, sampai ribuan. Bahkan ada orang-orang affiliate marketer luar negeri yang bisa sampai income-nya sampai 1 juta, 2 juta US dollar per tahunnya, ya. Sebuah angka yang luar biasa untuk model bisnis affiliate marketing, ya. Yang kelima adalah tools and system. Anda jual sistem atau alat bantu, ya. Ini sesuatu yang banyak membuat orang menjadi very very rich, ya, secara online. Jadi apa yang Anda buat, apa yang Anda jual? Salah satunya contohnya adalah website template website. Jadi Anda kalau jago desain dan Anda bisa membuat template website yang bagus secara mudah sehingga orang memudahkan orang untuk membuat website, Anda bisa menjual template ini, ya. Ada banyak sekali orang yang membutuhkannya. Yang salah satu contoh yang saya tunjukkan yang very very successful itu adalah ini yang Muhammad Haris yang saya tunjukkan di video sebelumnya, ya. Produknya dia adalah Avada, ya. Ini adalah salah satu theme WordPress yang paling terjual paling banyak di marketplace seperti Envato. Dia bisa generate sampai 4,7 juta US dollar, ya. Lebih dari 50 miliar. Bayangkan omset sekiannya dari jual WordPress theme karena pasarnya global seluruh dunia. Atau Anda bisa juga bikin website plugin atau tools seperti ini yang membantu website. Jadi ini adalah biasanya membantu website untuk bisa lebih canggih untuk hal-hal tertentunya. Contohnya seperti Visual Composer, ini harganya $30 tapi terjualnya 18.000, generate income ratusan ribu, 600-700 ribu sekarang ini, ya. Jadi plugin pasar yang besar juga.
Orang Indonesia juga membuat seperti Profitem, ya, Instabuilder, ini tools-tools yang di kalangan oleh online marketer luar negeri. Ini adalah suatu yang tools yang dikenal oleh mereka, dan itu orang Indonesia yang buat. Jadi orang Indonesia ini pinter-pinter loh. jangan remehin. Mereka jago-jago programming, jago desain dan sebagainya, ya. Jadi tadi yang pertama adalah WordPress theme. Anda bisa terus juga bikin WordPress plugin, ya, atau tools-tools lainnya. Ketiga, Anda juga bisa membuat solusi software web base, ya, cloud application, dan biasanya mereka jualnya secara bulanan. Jadi Anda bayar per bulan, subscription. Biasanya software-software seperti ini itu biasanya adalah solusi dari sebuah problem, ya. Orang kalau punya suatu problem dan Anda diberi solusi dan dia butuhkan secara kontinu, maka dia bersedia untuk bayar setiap bulannya. Saya kasih sebuah contoh, ya. Di luar negeri itu ada namanya Snap Inspect, ya. Ini software untuk property inspection. Kalau di luar negeri orang-orang broker, property management perlu sering memfoto properti yang mereka tanganin, ya, dan mereka harus laporkan kondisinya kepada pemiliknya, harus buat laporan dan sebagainya, ya. Jadi perlu administrasi yang banyak gitu, ya. Prosesnya ribet, bikin videonya dan sebagainya. Nah, ada orang melihat ini ada sebuah problem, ya, dan ini selalu hal yang dikeluhkan oleh broker dan property management. Akhirnya dia buat software mobile base, ya, dengan smartphone. Anda bisa melakukan semua hal yang dibutuhkan, cukup jepret-jepret pakai smartphone, langsung nanti bisa generate report, langsung dikirim ke kliennya via email atau apapun, ya. Jadi ini adalah suatu solusi dari sebuah problem. Nah, sehingga klien sangat senang, ya, otomatis everybody happy, ya. Nah, untuk menggunakan software ini mereka jelas bersedia bayar, dan mereka biasanya bayar per bulan dari $49, $79, $100, $169, bahkan sampai $239. Saya tahu ada banyak software yang menjadi solusi dari problem-problem sejenis ini, di mana orang bersedia bayar sampai $500-$600 per bulan. Dibanding dia harus bayar orang mahal, mereka lebih baik bersedia bayar sebuah sistem yang sudah jadi, udah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini adalah sebuah bisnis yang sangat-sangat bagus, ya. Punya customer banyak, tiap bulan bayar Anda. Model bisnis yang luar biasa. Nah, kita sekarang sudah bahas sampai 5. Apa aja tadi? Yang pertama, online shop. Kedua, service provider. Ketiga, information business. Keempat tadi apa? Keempat tadi, affiliate marketing. Kelima, tools and system. Nah, kalau yang keenam, itu adalah advertising. Model bisnisnya adalah advertising. Model bisnis seperti ini, itu pada dasarnya adalah Anda menciptakan sesuatu website atau sesuatu hal yang banyak dikunjungi orang, banyak traffic, banyak visitor, maka Anda juga bisa jual iklan di sana, ya. Detik.com adalah menggunakan model bisnis ini, advertising. Dari zaman dulu sampai sekarang, ke depannya pasti juga akan terus ada, ya. Atau Anda bikin seperti Men's Health, ya, sebuah website tentang kesehatan untuk para pria, Anda bisa pasang iklan. Kaskus juga pakai model bisnis seperti itu. Buat forum, sangat populer, banyak berjuta-juta orang masuk di sana setiap harinya, maka jual iklan adalah suatu hal yang sangat dimungkinkan. Atau Anda mulai dari yang kecil dulu, misalkan Anda suka fotografi, Anda bisa buat website tentang fotografi, tips-tips fotografi, review tentang kamera-kamera yang biasa bagus dipakai, ya, tutorial-tutorial, ya, saat ini fotografi lagi booming sekali. Nah, kalau Anda belum punya produk untuk dijual, Anda bisa memasang iklan di website Anda yang sudah banyak dikunjungi orang, ya. Jadi Anda bisa pasang seperti AdSense, ya, Google AdSense itu fasilitas dari Google untuk Anda pasang sebuah box seperti iklan seperti ini, dan kalau ada orang ngeklik, visitor ngeklik, maka terjadi bagi hasil. Anda dapat bagian Anda, Google dapat bagiannya dia. Yang bayar siapa? Ya, yang pasang iklan tentu saja, ya. Jadi model bisnisnya seperti itu. Salah satu contoh sukses yang dulu luar biasa sering dibicarakan adalah Shoemaker, ya, Shoemoney ini, ya, di mana dia pernah mengeluarkan cek AdSense cek $132.000. Walaupun sekarang AdSense sudah relatif lebih sulit, ya, dibanding zaman dulu, tetapi tetap aja ada banyak website-website yang high traffic yang menghasilkan income yang lumayan sangat-sangat very good dari AdSense, ya. Atau ada lagi yang pernah saya tahu adalah makeup video namanya Lauren Look. Lauren Look adalah seseorang karyawati biasa, ya, setiap hari dia kerja, ini orang Inggris, dia tiap hari dia harus pakai makeup, ya, orang sana biasa kalau kerja pakai makeup. Nah, karena dia suka hobi makeup,
dia sambil make up tuh dia memfilmkan dirinya melakukannya, ya. Jadi dia cuma seperti itu, dia melakukan posting video-video YouTube yang seperti itu. Dan setelah begitu banyak user, begitu banyak orang yang menyukainya karena bermanfaat, ya, karena banyak wanita juga masih belajar untuk make up, dan akhirnya waktu dipasang iklan, ya, dia bisa menghasilkan 1 million pound sterling, ya, 1,7 juta US dollar, ya, luar biasa. Dan bahkan saya tahu akhirnya dia dikontrak oleh perusahaan kosmetik untuk membuat brand khusus yang namanya Lauren Look, namanya dia, ya, luar spektakuler, ya. Nah, model bisnis ketujuh yang terakhir adalah mobile apps. Ini adalah salah satu cara yang sangat-sangat lagi populer banget karena smartphone, tablet itu lagi booming, ya, mengalahkan penjualan komputer dan laptop, sehingga ada kebutuhan yang besar sekali di aplikasi. Anda bisa buat aplikasi, dua terbesar adalah di Apple iOS atau Android. Ada lagi yang lain sih, tapi yang dua ini adalah pemain dominan paling besar. Anda bisa monetizing atau Anda bisa dapatkan uangnya dari dua cara. Anda bisa menjualnya sebagai paid apps, ya. Kita ngomong paid apps itu berarti orang mau pakai apps-nya beli, atau Anda bisa pakai strategi free apps, jadi aplikasi gratis, tapi Anda pasang spot iklan di sana, ya. Jadi dua cara ini biasanya caranya orang untuk menghasilkan uang dari mobile apps adalah caranya seperti itu. Kita lihat contoh paling suksesnya Clash of Clans, ya. Ini satu game yang sangat-sangat populer. Game ini, perusahaan Swedia kalau nggak salah, dari dua gamesnya ini, Clash of Clans dan Hades, itu tahun 2013 kemarin menghasilkan 892 juta US dollar, atau perharinya kurang lebih 2,4 juta US dollar. Itu kurang lebih sekitar hampir 30 miliar per hari, ya, omsetnya. Jadi spektakuler, ya. Itu adalah satu hal yang bisa diraih saat Anda memiliki sebuah games yang very very populer. Nah, tapi itu timnya besar. Anda juga bisa lihat contoh suksesnya orang yang single person, Flappy Bird, ya. Anda bisa lihat contoh suksesnya Flappy Bird. Ini adalah seseorang Nguyen, namanya, orang Vietnam. Dia bikin gamenya sendiri. Gamenya tidak terlalu sulit, Flappy Bird. Dia free apps, pasang spot iklan di sana, dia generate 50.000 US dollar per harinya, ya. Luar biasa. Jadi jangan remehkan sebuah free apps yang sukses, yang laris. Anda bisa generate iklan luar biasa besarnya, ya, 50.000 US dollar per hari. Dan ada aplikasi yang waktu saya riset ini, saya juga menemukan sebuah story yang menarik, yaitu iPhone Fart App, yaitu aplikasi ringtone yang bunyi kentut, gitu, ya, bunyi kentut. Ini sesuatu yang sebetulnya untuk fun aja, untuk lucu-lucu aja. Jualnya juga murah, 99 sen atau $1. Tetapi karena pada saat awal-awal iPhone, ini sesuatu yang unik dan orang merasa itu lucu banget dan sukses sekali, dan masa-masa jayanya itu bisa menghasilkan 10.000 US dollar per harinya, ya. Luar biasa. Jadi pada saat Anda memiliki sebuah apps yang populer, itulah yang bisa Anda raih, ya. Oke, jadi saya sudah membahas 7 model bisnis online. Mari kita ulangi kembali. 1. Online shop, jual produk fisik. 2. Service provider, jual jasa atau keahlian. Info bisnis, ya, information bisnis, jual informasi dan knowledge Anda. Affiliate marketing, Anda bisa jual apapun, dapat komisi, ya, makelar online. Kelima, Anda bisa model bisnisnya dalam buat tools atau sistem. Anda jual alat bantu dan sistem bagi orang-orang lain sehingga solve problemnya mereka. Keenam, Anda bisa bangun website yang populer atau sesuatu yang diminatin orang. Anda bisa jual iklan, ya, model bisnis advertising. Dan ketujuh adalah mobile apps, di mana Anda menjual aplikasi atau Anda memberikan secara gratis dan menghasilkannya dari iklan juga. Oke, setelah Anda melihat 7 model bisnis ini, are you excited? Saya sendiri excited, ya, menjelaskan ini. Jadi Anda bisa lihat ada potensi luar biasa, opportunity everywhere. 7 model bisnis ini adalah 7 model bisnis yang paling besar yang bisa Anda lakukan di bisnis online. Nah, pertanyaannya Anda tentu saja adalah yang mana, gitu, ya, dari 7 ini yang Anda harus terjunin. Itulah fokus dari video berikutnya, di mana saya membahas tentang 5 kepribadian pebisnis online, di mana saya membahas tentang setiap orang itu sebenarnya punya kepribadian karakter masing-masing. Nah, setiap karakter tuh biasanya punya kecocokan dengan model-model bisnis tertentu. Jadi,
harapan saya adalah Anda jangan bingung, wah 7 ini yang mana ya, bingung banget gitu ya. 7-7-nya nggak mungkin ya. Nah, saya akan jelaskan dari karakter dan kepribadian Anda akan bisa fokus nanti, oh biasanya kepribadian ini itu cocoknya 1, 2, atau 3 model bisnis ini ya. Jadi Anda lebih bisa fokus milih yang mana. Oke, itu saja saya rasa. Semoga video yang kedua ini bermanfaat. Sampai jumpa di video ketiga.